Rage on that beat, going crazy. Cavendish menjadi pisang paling populer di dunia. Kultivar ini adalah pisang terbaik dari semua jenis pisang, dikarenakan nilai jualnya yang tinggi dan tentunya rasa yang tak bisa dipungkiri lagi kenikmatannya. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat, orang hanya mengenal satu jenis pisang yang dijual di pasaran, yaitu Cavendish. Tapi dari manakah pisang ini sebenarnya berasal? Mari bersama menemukan jawabannya. Selamat datang kembali di Munandar TV. Video ini akan kita mulai dari Inggris, lebih tepatnya di Chatsworth House, yang merupakan kediaman dari keluarga Cavendish sejak tahun 1549. Rumah megah ini terletak di Derbyshire Dales, Inggris. Disinilah sejarah pisang Cavendish dimulai. Pisang Cavendish pertama kali dikembangkan di Chatsworth House pada tahun 1829 oleh seorang botanis jenius bernama Joseph Paxton. Versi original dari pisang ini berasal dari Mauritius, sebuah negara kepulauan di Afrika Timur. Berikut ada monumen dari Chatsworth House yang bisa dibilang mewakili sejarah dari pisang Cavendish, yang artinya seperti ini. Diimpor pada tahun 1829 dari Mauritius, tumbuh dengan baik di bawah perawatan dari Joseph Paxton di Chatsworth. Lalu tanaman ini dikirim dari Chatsworth melalui seorang misionaris dan dibudidayakan di Samoa, dan sekarang tumbuh secara komersial di seluruh dunia. Oke, kita akan bahas ini lebih lanjut. Pisang ini di Chatsworth dikembangkan di era Duke William George Spencer Cavendish, Adipati ke-6 dari Devonshire, yang merupakan seorang bangsawan sekaligus politisi dari Britania Raya. Bibit pisang ini pertama kali didatangkan dari Mauritius atas perintah dari William Cavendish ke-6 pada tahun 1829 dari Mauritius, yang saat itu merupakan bagian dari kekuasaan Inggris. Jadi saat didatangkan, bibit pisang ini masih merupakan versi original dari pisang Mauritius ini. Jenis pisang ini diyakini sebagai mutasi genetik alami dari apa yang disebutkan dalam literatur Mesir kuno sebagai badama atau makanan para dewa. Makanan di sini merujuk pada satu jenis buah, yaitu pisang. Mutasi genetik alami yang dimaksud di sini adalah mutasi yang terjadi secara alami dalam rentang waktu yang panjang karena pengaruh iklim, lingkungan, dan faktor lainnya. Lalu, setelah sampai di Chatsworth, pisang ini oleh William Cavendish ke-6 diserahkan kepada seorang jenius bernama Joseph Paxton. Joseph Paxton ini sendiri sebenarnya merupakan seorang arsitek sekaligus botanis yang merupakan sahabat dan orang kepercayaan dari William Cavendish ke-6. Salah satu karya Joseph Paxton yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Paxton's Magazine of Botany. Oleh Joseph Paxton, pisang ini kemudian dimutasikan agar sesuai dengan permintaan dari William Cavendish ke-6. Dan ini juga sekaligus merupakan mutasi genetik tanaman pertama yang dilakukan oleh tangan manusia. Singkat cerita, hasil dari mutasi genetik ini kemudian diberi nama Cavendish banana, atau sekarang kita menyebutnya sebagai Dwarf Cavendish. Lalu, di tahun 1840, atas perintah dari William Cavendish ke-6, bibit pisang Cavendish ini dibawa ke Samoa, yang pada saat itu juga merupakan negara jajahan Inggris. Samoa ini pada masa sekarang terbagi menjadi dua bagian, yaitu
negara Samoa Barat yang berdaulat, dan Samoa Timur yang merupakan bagian dari Amerika Serikat. Di Samoa inilah kultivasi pertama dari pisang Cavendish dan menjadi titik awal penyebaran pisang Cavendish ke seluruh dunia. Cerita perjalanan Cavendish pun berlanjut. Berikutnya, setelah berhasil dibudidayakan di Samoa, pisang ini dibawa ke Guatemala, Amerika Tengah. Tapi di Guatemala, Cavendish belum dibudidayakan secara masif. Ini karena di penjuru Amerika Tengah pada masa itu, orang masih membudidayakan pisang Gros Michel sebagai komoditas pisang utama. Lalu, karena keganasan dari Panama Disease yang menyerang hampir seluruh tanaman Gros Michel di penjuru Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Cavendish pun mulai dilirik. Hal ini mengacu berdasarkan dengan apa yang terjadi di Guatemala pada saat itu, yaitu perbandingan antara tanaman Gros Michel dan Cavendish di sana. Dari kejadian yang terjadi di Guatemala ini, ternyata tak ada satupun tanaman Cavendish yang terinfeksi layu fusarium atau Panama Disease. Akhirnya, di periode tahun 1930-an, United Fruit, atau sekarang kita lebih mengenalnya sebagai Chiquita, melakukan kultivasi pertama pisang Cavendish di Costa Rica. Tapi, United Fruit saat itu mengalami suatu masalah, yaitu Cavendish ini dari segi rasa tidak mampu menyamai kualitas dari Gros Michel. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyilangkan Cavendish ini dengan Gros Michel, dengan harapan dapat menghasilkan kualitas pisang yang sama dengan Gros Michel, tapi sekaligus juga tahan terhadap penyakit Panama Disease atau layu fusarium ini. Dan benar saja, pisang yang dihasilkan dari persilangan ini ternyata setelah diuji memang benar-benar resisten terhadap layu fusarium. Pisang ini kemudian dikenal sebagai Giant Cavendish. Jadi, Cavendish versi sebelumnya kemudian diberi nama Dwarf Cavendish. Hal ini mengacu kepada ukuran dari kedua kultivar Cavendish ini. Nah, Giant Cavendish ini adalah cikal bakal dari berbagai varietas Cavendish yang ada saat ini. Sementara saudaranya Dwarf Cavendish di Amerika Latin sendiri mulai ditinggalkan, dan akhirnya Spanyol memutuskan untuk membawa Dwarf Cavendish ini kembali ke tanah Eropa. Kultivasinya kita kenal hingga saat ini berada di Kepulauan Kanaria yang merupakan bagian dari Santa Cruz de Tenerife dan Las Palmas di Spanyol. Lalu, sekarang kita kembali ke Indonesia, karena banyaknya pertanyaan seputar pisang Morosebo. Apakah Morosebo ini termasuk jenis pisang Cavendish, atau lebih tepatnya Dwarf Cavendish? Jawabannya adalah tidak. Meskipun secara fisik Morosebo ini sangat mirip dengan Dwarf Cavendish, Morosebo ini merupakan pisang asli dari tanah Jawa. Namanya sendiri diambil dari bahasa Jawa, Moro yang artinya datang, dan Sebo yang berarti menghadap atau bertemu kepada Yang Maha Kuasa. Bisa diartikan bahwa Morosebo ini adalah hakikatnya sama seperti semua makhluk ciptaan Tuhan, yang pasti suatu saat bakal kembali kepada Yang Maha Kuasa. Lalu, apa yang menjadi pembeda antara Morosebo dan Dwarf Cavendish? Perbedaan paling mencolok adalah dari buah, terutama saat sudah matang. Seperti yang kita tahu, Morosebo ini jika sudah matang, buahnya jadi mudah rontok. Sehingga inilah yang mempengaruhi sulitnya pemasaran dari jenis pisang ini. Sementara kembarannya, Dwarf Cavendish, sebaliknya, saat matang, buahnya masih tetap kokoh seperti layaknya Giant Cavendish. Lalu, dari kondisi ideal pertumbuhannya pun berbeda. Morosebo adalah jenis pisang tropis, sementara Dwarf Cavendish adalah jenis pisang subtropis. Kemudian dari segi genom, keduanya pun memiliki genom yang berbeda. Morosebo genomnya AB, sementara Dwarf Cavendish genomnya murni. Karena ini sudah hasil mutasi, jadi genomnya
AAA, yang jika diartikan seperti ini, Morosebo ini adalah keturunan dari jenis pisang kuno dari spesies Musa acuminata yang diberi simbol A dan Musa balbisiana yang diberi simbol B. Sementara Dwarf Cavendish murni berasal dari spesies Musa acuminata yang diberi simbol A. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang perbedaan antara Morosebo dan Dwarf Cavendish. Lalu, kesimpulan dari video ini adalah bahwa pisang Cavendish ini berasal dari Mauritius yang dikembangkan oleh Joseph Paxton atas perintah dari William George Spencer Cavendish atau William Cavendish ke-6. Penyebaran pisang ini dimulai dari Samoa dan masuk ke benua Amerika melalui Guatemala. Lalu, pisang Morosebo bukan termasuk jenis pisang Cavendish. Pisang ini adalah hasil persilangan alami dari spesies Musa acuminata dan Musa balbisiana dan merupakan jenis pisang asli tanah Jawa, Indonesia. Demikian video ini saya akhiri. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi untuk sahabat-sahabat semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam petani pisang.